Agama Islam. Dia Hmm. sebelumnya agama apa? Saya mau tanya. Nah, itu ada di Sirah Nabawi. Tapi saya pernah dengar Jawab nih. aja. Kalau kalau memang Iya, kamu tahu itu ada, kamu jawab aja iya, sebelum dia beragama Islam. dia beragama Hanif. Apa itu Hanif? Dia dia tidak menyembah sembahan-sembahan orang-orang Arab terdahulu waktu itu. Iya, masalahnya di dunia ini tidak. Enggak, bukan begitu, Pak. Bang Aja. Fakta Hanif itu dunia artinya apa tidak sih? pernah ada agama Hanif. Nah, itu baru ada kamu sebutkan tadi. Iya, Mbak Siapa? Aja. Siapa bangsa mana yang beragama Hanif? Ibrahim Hanif. Oke, kan kamu bilang kan, dia tidak menyembah Hanif itu artinya tidak menyembah ilah-ilah di mana? Di Arab. Di Arab. Hindu juga tidak menyembah Allah di Arab. Hanif itu. Iya kan? Itu Oke. berhala. Oke, lah kan kamu itu jawabannya. Oke, sekarang kan kata kamu gitu. Orang Kristen juga tidak menyembah Allah di Arab. Orang Kristen apakah disebut Hanif? Kan tidak. Apa spesifikasi dari Hanif tadi? Lu gimana kamu asal sebut? Loh, Janganlah asal sebut. asal sebut itu Mbak Agatha. Ya, memang Oke. Rasulullah waktu itu pernah diajak untuk apa namanya melaksanakan atau Oke. menghadiri sebuah pesta, nggak datang dia karena dia tahu di situ ada penyembahan dan ada musik-musik, dia nggak datang karena ya gitu namanya nabi, pasti dibisikkan atau ya seperti itulah Mbak Agatha. Apa tuh? Sebut Artinya iya, apa? maksudnya dibisikkan dibisikkan dan dijaga oleh Allah sebelum beliau diangkat. Saya pernah ada dengar satu, saya pernah baca dan saya pernah tahu, tapi saya lupa hadisnya. Waktu dia diajak sama siapa ya, temennya Zaid atau siapa itu NKRI tahu ya, dikasih makanan ya. Jadi Nabi kamu ini memberi makanan kepada dia. Terus jawaban si temennya ini katanya, maaf aku tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Pernah tahu itu? Aduh saya lupa lagi ayatnya. Pernah tahu? Iya, saya pernah dengar tapi bukan itu Mbak Agatha. Bukan begitu seperti Nah, itu. jadi dia menawarkan sama temennya, ya. Jadi Nabi Anda ini menawarkan kepada temannya daging. Nah, terus temannya ini bilang, maaf, saya tidak biasa makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Gimana menurut kamu? Yang saya pernah dengar bukan seperti itu Mbak Agatha. Oke, Jadi coba ada, bolehlah, bolehlah. ya, Kamu mungkin tahu. jadi ada Teman yang di orang, bawah mungkin pernah dengar ayat itu. namanya Salman Al Farisi. Itu justru Hmm. beliau yang Salman Al Farisi yang menawarkan makanan itu kepada beliau dan beliau tidak mau makan karena beliau bukan bukan karena ada teks mengatakan bahwa itu dari berhala atau gimana, enggak, karena beliau memang nggak biasa makan itu, makanya beliau nggak makan. Itu yang saya pernah dengar. Hmm. Kita cari ya, dipersembahkan berhala. Ada hadisnya. Zaid. Nah, itu betul, Zaid. Zaid bin apa? Bin Amr bin Nufail. Nah, tuh kamu pernah tahu si Zaid ini kan kalau tidak salah ini murtad pertama ya. Betul nggak? Zaid ini bukan sih? Oh iya, iya, Nah, Amr bin Nufail. iya, ya kan. Zaid ini kan dia kalau tidak salah dia murtad pertama. Masih masih sepupunya ya, sepupu Nabi bu. Ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi Mbak Agatha. Iya. Iya Mbak Agatha. Hah? Iya, ini sebelum sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Terus Iya, dan Zaid itu kan, Zaid menolak ya. Aku tidak pernah, justru si Zaid yang menolak. Saat itu Zaid ditawari daging, ya kan? Zaid menolak. Aku tidak pernah makan yang pernah kalian sembeli untuk berhala. Nah itu. bukan nabi yang menawarkan Mbak Agatha. Dia ditawarkan oleh orang lain dan di situ posisinya Zaid dan Nabi Muhammad bersama-sama. Kamu tahu? Saya boleh tahu itu hadisnya di mana? Kamu boleh cari hadisnya. Ini saya buka kok ini.
Nah, Ini bukan ini sih Mbak, bukan oke. bukan hadis, Di tapi ini sini surah. dikatakan ya. Oke lah, oke lah. Di sini kan dikatakan mereka ini adalah penyembah berhala. Betul. Nah, mereka Orang-orang selain Zaid. orang-orang penyembah berhala. Ya, ini nih. Bukhari 3826. Ya, coba kamu buka. Bukhari 3826. Bukhari 3826. 3826. Pernah kamu baca itu? Bentar Mbak, saya buka juga. Yang saya tahu itu sih Mbak. Oke, tapi saya nggak mau ke situ gitu. Nah, orang-orang yang saat itu kan penyembah berhala, betul? Betul. Penyembah berhala. Oke. Sekarang saya tanya, sebelum dia jadi nabi, dia penyembah apa? Dia enggak menyembah Mbak, dia enggak ikut itu. Oke, sekarang saya tanya, kakeknya Nabi Muhammad, agama apa? Kakek Nabi Muhammad waktu Loh itu. kan dia kan bapaknya sudah meninggal. Dia kan dibesarkan sama kakeknya. Nah, saya tanya, kakeknya ini apa? Oh, Kamu dia. harusnya pernah baca sirah ini sih. Kira-kira kakeknya ini beragama apa? Kalau menurut sirahnya Mbak ya, saya nggak berani jawab menurut saya, tapi kalau menurut sirahnya kakek Nabi Muhammad itu juga beraliran Hanif juga. Dia nggak menyembah berhala. Coba buka. Kan nampak kali kok bohongnya. Jangan Buka, kayak silakan gitu. buka. Kamu kan udah pernah baca ini di sirah. Janganlah pura-pura. Aku nggak suka kali, nggak jujur. Jujur lah. Buka Mbak. Hah? Silakan Mbak buka. Cari agama kakek Nabi Muhammad SAW. Apakah kamu punya sirah nggak? Kan kamu kayaknya jago agama. Kamu punya sirah nggak? Coba, kamu harusnya kan punya sirah ini. Iya, ada. Nah, Tapi sirah itu kan ini Mbak, berbab-bab dia. Mbak Agatha. Nah, sebelum apa namanya? Sebelum kakek Nabi Muhammad itu ini kan, apa namanya? Kakek Muhammad waktu itu hidup, itu belum ada syariat-syariat Islam yang turun karena beliau kan belum lahir di situ. Oke. Tadi seperti jawaban kamu beragama Hanif, ya kan? Beragama Hanif itu beragama apa? Saya mau tahu itu agama apa itu disebut Hanif. Arti Hanif itu Beragama apa? Hanif ya. Jadi begini Mbak Agatha. Dulu orang-orang Arab itu mereka memang dulu menyembah berhala ya. Mayoritas orang Quraisy waktu itu. Tetapi di waktu yang sama, kalau mereka bersumpah itu atas nama Allah. Dan itu mereka Berarti berhala itu kan namanya Allah. Memang orang-orang pagan itu juga memanggil Hubal itu kan Allah. Memang iya. Bukan begitu Mbak Agatha, bukan dipanggil Allah. Jadi Hubal itu memang nama sembahan mereka. Tetapi Allah itu mereka ambil dari yaitu agama Hanif itu, agama kan apa ya? Angin-angin dari agamanya Ibrahim itu ada di sana Mbak Agatha. Kamu pernah tahu baca sirah ya? Orang-orang di Kinanah, orang-orang Kinanah itu. Kamu harus baca sirah. Saran saya nggak ada sirahnya ini. Kemarin teman saya ada ya. Orang-orang Kinanah itu, orang-orang pagan Quraisy ya. Ketika mereka mengadakan tawaf ya, mereka mengatakan ya, labaik Allahumma Hubal. Nah, itu ada. Saya nanti saya beli. Betul, Mbak. Betul. Nah, itu labaik Allah, aku datang ke rumahmu ya Allah. Dan itu adalah pagan Quraisy. Nah, pagan Quraisy itu sudah menyebut nama Tuhannya itu dengan sebutan Allah. Pernah tahu itu di sirah? Pernah nggak? Orang-orang Kinanah saat itu, ya kan? Pernah baca? Iya, saya pernah baca itu Mbak.
Cuma Iya iya itu makanya saya tanya cuma agama bukan Hanif dari Allah, ini Mbak. Allahnya siapa? Itu yang mau saya tanya itu. Agama Hanif ini Allahnya siapa? Apa gimana gimana, Mbak? Iya, agama Hanif ini Allahnya siapa? Itu yang mau saya tanya. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gini Mbak Agatha. Kan di situ kan cikal bakalnya dari Nabi Ibrahim kan. Cikal bakal dari Nabi Ibrahim. Iya, Allah itu. Cuma mereka kan menyembah Hubal, Kalau kamu Mana. katakan cikal bakalnya Nabi Ibrahim atau ini sama tidak dengan Abraham? Masalahnya cikal bakal dari Abraham itu Israel. Iya, tapi kan dalam sejarahnya Nabi Ibrahim dan Ismail yang membangun Ka'bah itu, yang merenovasi dalam Al-Quran. Merenovasi. Iya, Jadi Ibrahim merenovasi, berarti sebelumnya memang sudah ada Ka'bah itu. Karena Sudah. merenovasi bukan membangun. Itu adalah memperbaiki yang sudah ada. Berarti ini adalah berhala yang enggak Mbak, direnovasi. membangun Mbak Gimana Agatha. gimana? Maaf salah ngomong. Dia membangun. Membangun. Mm-mm. Siapa yang membangun Ka'bah? Ibrahim karena perintah kan, perintah dari Allah. Abraham sudah ke Mekah. Iya, karena dalam Al-Quran seperti itu Mbak Agatha. Oke, ya kalau di dalam Al-Quran sudah dikatakan seperti itu. Nah, Abraham ini Abraham yang mana? Saya kan butuh tahu juga Abraham yang mana, ini orang mana? Apakah Abraham Iya. orang Arab? Nabi Ibrahim yang memiliki anak Yakub, Ismail. Nah ini Nah. orang apa? Orang apa? Abraham ini orang apa? Nabi Ibrahim orang Israel ya, nggak salah. Ibrahim orang Israel, cucunya aja Israel namanya. Kok tiba-tiba Makanya. Ibrahimnya jadi cucunya? Enggak banget ya. Ini kan Kenapa informasi tuh, dari Bias? Quran. Gimana? Orang Enggak. Israel itu adalah cucunya Abraham. Bagaimana cucunya jadi kakeknya? Nah ini agak-agak blunder ya. Serius. Gimana Mbak Agatha? Cucu jadi kaki. Israel itu kan Yakub, nama lain dari Yakub. Yakub ini cucunya Abraham. Tiba-tiba Abraham jadi cucunya gitu. Jadi orang Israel. Nah, ini gimana? Kamu blunder Gini, banget Mbak. saya. Mungkin saya salah ngomong. Jadi Ibrahim itu kan bapak para nabi, seperti Nabi Ishak, Yakub. Itu kan semua keturunan-keturunan Nabi Ibrahim semua. Hubungannya dengan Mekah ini apa? Nah, itu. Jadi gini Nah, Mbak itu Agatha. Mbak Agatha ini menjudutkan saya sebenarnya. Duh, saya mau tahu ini jangan ngarang-ngarang disco gitu loh. So, lanjut. Jadi gini Mbak Agatha. Jadi menurut Islam ya, ini menurut Islam. Saya juga nggak berani ngomong sembarangan. Menurut Islam, Nabi Ibrahim, saya nggak mau nyebut juga Abraham karena mungkin berbeda dengan kitab Anda ya. Nabi Ibrahim itu menerima perintah Allah untuk membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus. Lembah itu kelak bernama Mekah karena dulu kan belum ada nama-nama tempat Mbak Agatha. Kan gitu. Saat itu kan tidak ada kota, tidak ada Ka'bah. Ka'bah kan belum ada waktu itu, hanya tanah kosong. Nah sekarang saja kan baru dipatok di situ Mekah, Arab Saudi dan begitu. Seperti itu Mbak Agatha. Berarti kamu mau bilang Ka'bah itu adalah tanah kosong? Gimana? Iya, ini kan sesuai dengan Tanah kosong tiba-tiba jadi Ka'bah. Itu ya. Jadi kalau setiap Abraham kemana itu juga tanah kosong. Itu apa itu disebut Ka'bah? Agatha. Iya kan Ka'bah belum ada Mbak Agatha. Itu tanah kosong. Tanah kosong kan belum tentu disebut Ka'bah. Karena Ka'bah itu bicara bangunan. Ini mau kemana? Nah, tadi kamu bilang Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi. Oke, nabi dari mana? Nabi yang mana? Nabi kamu kan cuma satu. Nabi yang mana lagi nabi kamu? Ya kan itu kan keturunannya semua. Ismail. Sejak kapan Ismail dijadikan nabi? Loh, dalam Islam Ismail nabi Mbak Agatha. Kalau misalnya Alkitab tidak Iya, kalau dalam Islam Ismail disebut nabi. Apa ajaran apa dari si Ismail ini? Saya nanya.
Apa? Ajaran Mana Nabi. kaumnya? Kaumnya Ismail ini siapa? Apa ajarannya? Kan kita butuh tahu. Ngomongin Nabi tapi nggak ada ajarannya, cuman tulisan aja Nabi, itu kan apa? Apa ajaran Ismail ini apa? Bangsanya apa? Mbak, Nah, kita kan semua butuh logika. Beragama di sini, beriman di sini bukan beriman buta, gitu loh. Ya, Mbak coba, Gata, coba. dalam Ismail ini Al-Quran, nabi terhadap kaum mana? Dia nabi dari kaum apa? Mbak Agatha, dalam Islam itu kan sudah dijelaskan semua siapa-siapa Nabi. Untuk cerita-ceritanya nggak semua diceritakan Mbak Agatha. Misalnya dalam Al-Quran Nabi Musa diceritakan panjang lebar, tapi belum tentu dengan Nabi lain, seperti Nah, Nabi Ismail. karena memang gini Bang, saya kasih tahu, Nabi Musa panjang kali lebar, karena di Alkitab saya ada. Kalau tentang Ismail memang nggak ada. Kenapa? Karena di Alkitab saya juga nggak ada. Karena dia bukan Nabi. Jadi maksudnya menjiplak gitu. Loh, saya nggak bilang gitu, kamu aja ngerasa. Karena memang Alkitab itu tidak mencatat sesuatu tentang Ismail. Kenapa? Karena dia tidak bernubuat dan dia bukan Nabi. Dia cuma disebutkan dalam silsilah saja. Loh, kalau misalnya ada di kitab saya mungkin ada juga di tempat lain. Jadi gini, saya tanya Mbak Agatha gini. Kalau menurut Mbak Agatha dalam kitab Mbak Agatha, Nabi Ibrahim hidup di mana? Wilayah mana? Abraham itu di tanah Ur, Ya, itu di mana kalau sekarang? Ur Kasdim itu. Nah, kamu boleh googling, itu ada. Maksudnya Ada sebutkan aja di mana sekarang Ur kira-kira. Kasdim, bahkan dia mati di mana? Di Makpela, gua Makpela. Itu di Israel, Nah, ya. Tanah Ur Kasdim dalam Alkitab di mana? Oke. Nih, di Kejadian, tunggu ya. Ini ada peta di sini, ya. Di Alkitab ini ada peta. Sabar, di sini tuh ada. dari jalur Ini ceritanya semua aja kan ada. beda sudah Mbak Agatha. Maksudnya? Iya, Nah, ini maksudnya ada yang bilang ya tanah Ur Kasdim itu di Irak Selatan. Gimana? oh berarti di Mesopotamia. Oh nggak salah tuh. Itu disebut di Irak, jangan lagi di lain-lain lagi. Iya di Mesopotamia berarti. Ah, itu. Loh, Mesopotamia itu Israel atau bukan? Dibilang di Irak, kamu mau kemana? Iya, Mesopotamia itu Irak. Itu Israel atau bukan? Saya kan tanya Ibrahim hidup di mana? Bukan. Nah, Bukan. Karena Israel itu cucunya. Israel itu cucunya. nah, jadi kan bisa aja berarti dalam Al-Quran berarti benar Mbak bahwa beliau itu pernah ke Mekah sana yang disebut Mekah meskipun waktu itu belum ada sebutan Mekah seperti itu seperti sekarang. Lah terus Kan kamu gitu. mau cocokologi gitu? Loh, enggak Mbak, maksudku gini, kan Mbak bilang pakai logika tadi. Iya. Kita Nah, pakai logika ini ya. ini. Saya pernah dapat peta perdagangan Cina. Kota Mekah itu yang di daerah Arab itu juga memang belum pernah ada. Di abad ke-7 belum ada itu kota Mekah. Di dalam peta Mm-mm. tidak pernah ada, belum pernah ada. Apa itu Mbak? Mekah? Di dalam peta perdagangan Cina, ya, di abad ke-7 itu belum ada kota Mekah. Ya mungkin ditulis lain kali Mbak, atau gimana kan? Apalagi itu kan Ada peta tidak? Mekah. Ada tidak? Ada tidak sejarah lain yang menyebutkan ini kota ada? Nah, ada tidak juga sejarah lain yang mengatakan bahwa ada pembangunan Ka'bah di sana? Sejarah yang paling umat Islam Karena tidak ada akui. peradaban di sana. Di sana tidak ada peradaban manusia di kota Iya, itu. memang di zamannya Nabi Ibrahim itu memang kan seperti saya bilang Loh, tadi ini bahwa itu tanah tandus. sebelum abad 7 di situ tidak ada peradaban. Lalu bagaimana kamu bilang Ibrahim ada di sana? Lah ini Sejarah itu. apa yang mengatakan seperti itu Mbak Agatha? Itu dalam peta Sebenarnya perdagangan. Loh, kamu cari ada tidak peradaban ya di Baik, saya kota cari. kamu itu ya di abad sebelum Masehi. Nah, itu kan jauh banget itu, berapa ribu tahun itu sebelum Masehi. Oh, tadi katanya abad ke-7. Sebelum kan Ibrahim memangnya di abad ke-7 ya?
Ya enggak, tadi Mbak bilang di abad ke-7-nya. Berarti sebelum ya, Kan sebelum kamu Masehi. bilang, kan kamu bilang. Nah, Baik. yang saya sebutkan tadi ya, sebelum abad ke-7, kota Mekah itu di dalam jalur perdagangan Cina, Cina itu kan dagang sampai kemana-mana. Nah, itu tidak ada kota yang namanya Mekah. Nah, itu. Nah, Abraham ini ribuan tahun sebelum Masehi. Loh, kalau memang di tempat kamu itu ada peradaban, ya kamu bisa tunjukkan. Tuh. Ada Mbak, saya sudah buka Ah, ada. Heeh. buat apa? Di mana? Tempatnya di mana? Di Mekah, di situ. Maksudnya kalau sebutan kita sekarang kan Mekah Mbak ya. Jadi Sebelum 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 Mekah apa Islam namanya? Sebelum Mekah apa namanya memang? belum disebut kota, belum disebut kota imperium. Loh, loh ini Jadi apa? jadi Tuhan jadi kamu gini, nggak tahu satu kota kah? bukan gitu Mbak. Maksudnya kan ini kan kita kan jauh menunjukkan ini Mbak. Maksudnya kan Mbak kan tadi tunjukkan peta dari perdagangan Cina kan. Saya juga Iya, buka yang sekarang Mbak, Mbak Agatha. iya. Maksud maksud saya begini, Bang. Di mana kan kamu mau membuktikan Nabi Ibrahim itu sudah ke Mekah gitu. Ah, daerah Mekah itu sebelum namanya Mekah apa? Saya mau tahu. Hmm. Baik, bentar Mbak ya. Hmm. Ya jadi sebelum ada Mekah dulu Mbak ya, sebelum pra-Islam gitu, itu dulu dihuni di Mekah itu dihuni oleh pemukiman atau suku-suku Arab terdahulu seperti suku Jurhum. Coba Mbak buka, boleh. Suku Khuza'ah, lalu Quraisy setelah itu. Hmm. Jadi di sana itu hidupnya dulu dulu Mbak. Anaknya Abraham itu suku apa? Abraham itu suku apa? Gini Mbak, keturunan Ismail itu menurut Saya mau tradisi tahu Arab. juga Abraham itu suku apa, keturunannya jadi suku apa. Sementara apa tadi Jurkub atau apa itu suku itu kan berdasarkan nama keturunannya. Israel itu karena namanya. Israel itu nama orang. Yehuda itu Tahu. nama orang. Itu biar kamu tahu, suku itu tergantung dari orangnya. Nah, anak Ibrahim itu kan Ismail, Ishak harusnya sukunya suku Ismail. Malah suku Jukuruyuk, apa tadi namanya? Saya, Kok saya apa kok jadi Quraisy? Sejak kapan Ibrahim punya anak namanya Quraisy? Mbak Agatha, Kan itu. Mbak Lu Agatha terlalu bicara bicara suku bangsa itu gitu, Bang. Suku bangsa itu nama orangnya. Itu. Loh, kalau jadi kamu gini mau Mbak. tahu. Jadi Mbak Agatha terlalu jauh nanyanya karena juga saya juga ilmunya juga kurang di situ Mbak untuk suku-suku. Cuma saya bisa jelaskan sampai situ saja untuk masalah suku-suku dan peta-peta Nah, itu Cina sampai tadi ke kita Cina. dari tadi tuh cuman mau nanya agama Hanif gitu loh. Cuman mau nanya Hanif ini apa, Tuhannya apa aja kamu nggak tahu. Kamu tahu nggak? Satu agama namanya Zoroaster. Ini terkenal dari Persia. Ya, Babilonia, sekarang bilangnya Persia dan sekarang Iran ya. Nah, ini Zoroaster. Zoroaster ini juga monoteisme. Ya, nama nabinya itu Zarathustra. Nama kitabnya itu apa? Lupa saya. Nama kitabnya Ardafirat. Nah, ini juga ya, dia ini cuma satu biji nabi dia. Nama Tuhannya Ahura Mazda, kitabnya itu Ardafirat, nama nabinya Zarathustra. Nah, ini juga monoteisme dan ini terkenal sekali di Babilonia. Kamu pernah tahu? Tahu? Pernah tahu nggak? Nggak tahu aku itu. Nah, ini daerah Persia sana ini. Nah, ini terkenal. Itu nama agamanya Zoroaster. Hubungannya sama Islam gimana Mbak? Apa hubungannya? Agama kamu bukannya dikatakan dari Adam udah ada Islam, udah beragama Islam. Iya.
Definisi Islam itu apa sih? Yang Heeh. mempercayai Loh, satu jangan Tuhan. jangan kita jangan ini agama kamu ini ini saya tahu kan etimologi katanya Ya, selamat selamat dia. Kalau mm, selamat biskuit juga selamat kan gitu. Apakah itu disebut Islam kan tidak ya kan? mm, Nah, saya cuma mau ngasih tahu ada juga namanya bangsa Amori. Nah, ini yang mm. kalau kita kenal dalam sejarah itu ada yang namanya hukum Hammurabi. Nah, itu orang-orang Amori itu itulah orang-orang di daerah peradaban tertua apa teman-teman? Mesopotamia. Nah, itu itu kalau kita bicara sejarah dan ada barangnya gitu. Dan ini enggak ngarang-ngarang disko. Kalau kamu mengatakan Adam sudah beragama Islam, nah istilah Islam sendiri ini kan baru ya, betul tidak? Baru di abad ke-7 itu, ya toh, betul tidak? Iya baru karena baru muncul kan Mbak Nabi kami di situ. Oh, Sebenarnya kan sudah katanya sebelum-sebelumnya belum ada nabi memangnya. Oh, kata kamu ada kan nabi, Nabi terakhir. nabinya baru muncul, berarti baru dong. Iya maksudnya Ya. kan Nabi kami yang kami sering sebut gitu Mbak, Nabi Muhammad Nabi itu. kami yang kami cintai, siapa? Ismail, Musa, banyak kan? Nabi kamu apa cuma satu? Ya enggak, ini kan yang membawa ajaran syariat-syariat kepada kami, makanya kami sering sebut beliau. Oke lah Membawa yang yang syariat. yang, Berarti yang Ismail belum pernah bawa syariat. ya Allah Mbak Agatha. Jadi bagaimana disebut nabi tapi nggak punya syariat? Coba. Apalah syariat dari Nabi Ismail kalian itu? Aku penasaran apa sih ajaran dia? Mbak Agatha, Penasaran kali aku. Kok bisa dia disebut nabi tapi nggak ada ajarannya? Aku pun menjadi bertanya-tanya dalam kalbuku yang terdalam. Mbak Agatha nanya ke saya Hmm. itu seakan-akan saya itu tahu semuanya gitu. Saya Bukan, nggak memang kamu tahu. nggak tahu apa-apa. Ya Allah. Memang nggak tahu apa-apa. Kamu paksa pun memang kamu nggak tahu. Ya memang karena kamu beriman ya asal beriman kan tanpa tahu. Ya, Gitu kan. gantian Mbak Agatha saya mau nanya nah. Boleh nggak? Oh, oke lah nanya lah nanya. Makan kamu tadi saya persilakan nanya. Saya mau menjelaskan ya. Giliran kamu menjelaskan, ya kamu harus seperti ini. Makanya dari awal saya tawarkan kepada kalian, kalian nanya aja sama saya. Karena kalau saya yang nanya, kalian pening. Oke, Belum Mbak silakan. Agatha kurik-kurik soalnya. Loh, kalau saya kayak gitu, kalau kamu ngorek-ngorek saya kan saya juga jawab. Silakan. Oke, saya mau nanya tentang ayat dalam Alkitab Ulangan 4:15 sampai dengan 16, Mbak. Itu berbunyi, saya baca ya, nanti Mbak Agatha bilang, kamu yang nanya harus baca datanya lah. Gini, Ulangan jadi berapa? Ulangan 4. Silakan. Nah, jadi gini baca anunya Mbak teksnya. Jadi jagalah baik-baik dirimu sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada waktu Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Ayat selanjutnya, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala, yaitu gambar yang berbentuk berupa laki-laki atau perempuan. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa Kristen sekarang itu menggambar atau melukis Yesus gitu, Mbak? Sementara ayat ini Patung berbunyi, dengan gambar sama tidak? iya, gini kan, Mbak, ini kan teksnya bunyinya begini, Mbak, supaya jangan kamu patung. Ulangan berapa? Ulangan berapa? Ulangan 4 ayat 16. Terus? Ya coba Mbak, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala, yaitu gambar yang berbentuk laki-laki dan perempuan. Di situ sebutkan Ini kan patung atau jangan berhala. kamu membuat bagimu patung yang menyerupai berhala. Sejak Nah, kapan Yesus disebut berhala? iya tapi kan Loh, ini, ya, coba tapi ya. dalam konteks ini Supaya kan jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala. Berhala ini kan ala-ala palsu. Betul tidak? Berhala iya, itu kan ala-ala palsu. 1 Tawarik 16 ayat 26. Itu yang harus kamu tahu. iya tapi Makanya konteks kami nggak boleh misal ada sesembahan kami batu. Nah, kami bikin patung-patung batu. Nah, itu nggak bisa karena batu itu berhala. Lah, kami nggak boleh menggambarkan berhala itu.
Ini bahasanya kamu pahamilah. Iya, jadi gini Mbak. Jadi konteksnya itu kan nggak boleh membuat patung berhala dan gambarnya Iya. menyerupai laki-laki dan Ada perempuan. tidak di sini dilarang menggambar Tuhan? Kan tidak. Tuhan itu kan bukan berhala. Tuhan Secara kami kan bukan eksplisit berhala. memang nggak ada Mbak. Tuhan Cuma Yesus itu bukan berhala. Sekarang saya tanya kamu. loh, sesuatu yang Sekarang saya menyerupai tanya gambar kamu. atau patung Selain kan berhala. Allah, itu disebut berhala tidak? Gimana Mbak? Kok kembali Selain nanya ke saya? Allah, itu disebut berhala tidak? Ya tergantung apa dia Loh, saya tanya dalam iman kamu, selain Allah itu disebut berhala tidak? Ilah-ilah lain tidak? iya berhala. Nah, ini sama. Jadi kami tidak boleh membuat patung Hmm. menyerupai berhala. Misal, Hmm. kan di dalam iman kami, Tuhan kami itu adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Allah lain, misal Allahnya orang Mesir, misal ya, Allahnya orang Mesir itu adalah matahari. Nah, kami nggak boleh membuat, ini maksudnya kami nggak boleh membuat patung matahari itu, karena itu adalah sesembahan misalnya orang Mesir atau orang Yunani apa orang manapun. Nah, ini bahasanya seperti itu. Kami nggak boleh disuruh bikin-bikin berhala untuk nih ya, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, entah laki-laki, entah perempuan, berhala. Nah, misal ada namanya Dewi Aprodit. Lah, kami nggak boleh membuat patung Dewi Aprodit. Nah, itu kan berhala selain dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Cara baca aja kok masalahnya. Sok mau Begini, bertanya Mbak. apa lagi? Enggak, masih konteks yang sama. Nah, ayat ini siapa yang berkata di situ? Tuhan Yesus. Oh, bentar. Bukan, Mbak ya. Ini asbabun nuzulnya, ini Nabi Musa loh. Coba Mbak lihat. Asbabul. Bahasa saya itu. Latar peristiwanya, maksudnya kayak coba Mbak lihat. Itu siapa yang berpidato di situ? Nabi Musa, Mbak, sebenarnya. Menurut kamu Nabi Musa dapat firman dari siapa? Yesus itu kan firman. Iya, begini Mbak Agatha. Kira-kira Musa bisa tidak mengatakan ini tanpa dia mendengarkan ini dari Sang Firman? Iya, pasti mendengar. Lah, kalau kamu bicara asbab, ya asbabnya adalah firman itu berbicara kepada Musa di Gunung Horeb. Kan begitu. Baik, dengarkan penjelasan saya Mbak Agatha ya. Harus sakit perutku. Loh, kok kamu yang menjelaskan, kamu yang bertanya? Enggak. Ini saya baca. Oke. Ini, saya langsung ke 13 ya. Ia memberitahukan kepadamu perjanjiannya dan memerintahkannya kepada kamu untuk dilakukan berupa 10 firman. Nah, ini bicara 10 perkataan Tuhan Yesus. Iya. Ayat 13 itu. Sebelum kamu sampai ke Benar. 16. Loh, itu asbabnya. Kamu yang nggak tahu asbab, saya tahu asbab. Iya, begini Mbak Agatha. Ini kan Musa mengingatkan kejadian dulu di Gunung Horeb ya, atau Gunung Nah, Sinai. itu kan firman itu, firman. Iya. Wahyu 1 ayat 8, saya kira kamu cerdas ya, karena sepertinya kamu ada otaknya gitu kan. Yesus itu kan adalah firman, dari tadi juga kamu sudah dengar. Nah, 10 firman Allah, yaitu 10 perkataan Tuhan Yesus, karena Yesus itu firman. Asbabnya ini, dan Musa mengulang itu kembali kepada umat Israel. Jangan kamu buat berhala, patung yang menyerupai berhala. Loh, tapi gambar gini Mbak Agatha. Tapi gambar Yesus itu kan menyerupai laki-laki Mbak Agatha. Saya tanya kamu, Yesus itu berhala tidak? Loh, menjadi berhala. Kan dikatakan Berhala supaya jangan dengar. Baik, Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala. Sejak kapan Yesus jadi berhala? Yesus nggak pernah disebut berhala. Itu kok kamu ini gimana sih? Berhala itu adalah selain Allah kami. Mbak Agatha, sesuatu. Masa ini saya ulang lagi? Enggak. Sejak kapan Yesus itu disebut berhala? Masa Tuhan Yesus mengatakan dirinya berhala? Gila kau. Nah, gini Mbak, yang menyerupai makhluk lalu digambar. Bukan menyerupai makhluk, berhala. Berhala itu sesembahan lain, Dek.
Nggak usah diganti-ganti ayat saya. Saya nggak Enggak suka. diganti. Nggak usah. Ini saya bacakan sekali lagi ya. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun. Berhala itu sesembahan orang lain. Ngerti nggak kamu berhala? Oke. Ngerti Ini, nggak? Ini saya mau masuk ngajarin kamu 80 kali dengan logika kamu. Kamu kalau memang mau menjatuhkan saya nggak akan bisa. Tapi Enggak, kamu saya sedang enggak menipu menjatuhkan. dirimu dengan logikamu. Saya katakan itu. Saya enggak menjatuhkan, Mbak Agatha. Dari tadi kita Saya tanya kamu, berhala itu apa sih? Saya mau tahu sama kamu. Saya mau tahu kamu. Berhala dalam perspektifmu itu apa? berhala Tadi itu padahal saya udah ngasih contoh. iya, Nah, berhala itu berhala itu adalah ilah lain selain Allahmu. Mungkin tidak Allahmu disebut berhala bagi kamu. enggak dong. Ya sudah, Tuhan Yesus bagi kami pun itu tidak pernah disebut berhala. Ya, Sampai dengarkan, sini Mbak. harusnya kamu pintar. Enggak, Saya dengarkan mengharapkan kamu jujur dan pintar. Ya, baik, saya jujur, Mbak. Iya, ini jelas kok ayatnya. Kamu mau Dalam kemana, pandangan Islam, sayang? dalam pandangan Islam, berhala itu adalah sesuatu yang menyerupai makhluk yang digambar, yang menyerupai patung dan disembah. Itu Ya berhala, Mbak. udah, ya udah berarti kan sesembahan, Dek. Iya. Ya untuk disembah. Nah, ini misalnya dalam perspektif iman kamu, Tuhannya Buddha itu juga atau Tuhannya Hindu lah ya, itu juga kan disebut berhala dalam perspektif kamu. Tuhannya Oten juga kan kamu bilang berhala. Ini dari perspektif kami, ya dari perspektif kami Tuhan orang lain juga berhala. Ini masa tidak mengerti sih berhala? Berhala Iya, itu tapi- sesembahan, sayang. Tahu, Mbak Agatha. Masa gini aja kamu repot sih? Iya. Jawabanmu itu udah pas loh tadi. Iya, Mbak Agatha. Paham Tapi tidak? Tuhan Islam kan nggak menyerupai sesuatu digambar, apalagi Itu urusan kamu, saya nggak ngurusin Tuhan kamu. Dalam iman saya, selain Tuhan saya, itu berhala. Kami nggak boleh menyembah ilah lain atau berhala lain. Itu loh, kamu ini gimana sih? ya, baik Mbak Agatha, Saya saya dari nggak tadi akan, kamu nggak paham. saya nggak akan ini maksa Mbak Agatha ke. Enggak, saya bukan Iya. masalah maksa. Justru saya nanya kamu ngerti nggak definisi berhala? Iya, saya sebutkan tadi itu. Sesembahan toh, sesembahan kan. Terserah mau perempuan kek, itu yang penting kamu sembah, berarti itu berhala gitu loh. Baik, Ngerti baik. tidak? Iya, saya Ah, ya sudah. Jadi kami di sini dilarang membuat berhala, patungnya berhala gitu. Kalau kamu ya ada juga di dalam Alkitab. Bahkan Tuhan ini menyuruh bangsa Israel itu membuat kerub, 2 kerub di bait Allah. Itu dibentuk patung disalut dengan emas. Biar kamu tahu, patung kerub itu perintah Tuhan kami, tapi itu bukan berhala. Sebab itu tidak untuk disembah. Pernah tahu? Saya tunjukkan nih ayatnya biar kamu melek sekali-sekali. Ya, dalam Al-Quran ada. ada makanya kamu nggak pernah baca Alkitab, mana tahu kamu. Ayat di mana Tuhan memerintahkan membuat Allah. Oke, sabar. Ayat yang menyuruh Tuhan membuat 2 patung kerub di dalam bait Allah. Kamu baca ya 1 Raja-Raja 6 ayat 23 sampai 28. Tuh. Itu waktu pembangunan bait Allah oleh Salomo. Loh, kamu ini gimana? Loh, kalau Tuhan kami yang nyuruh, apakah kamu bilang itu berhala? Ya tidak. Itu menyerupai apa kerub itu? Malaikat. Kerub itu malaikat, nama malaikat itu. Nah, itu sesuatu yang ada di langit itu. Apakah itu berhala? Tidak, Tuhan kami malah yang nyuruh. Karena itu bukan Allah. Sebab malaikat itu bukan Allah. Nah itu. Dan Tuhan Yesus itu nyuruh sendiri. Kaget kamu? Nggak tahu? Ya sudah. Makanya baca Alkitab itu jauh. Maksudnya cuma 1 aja. Cuma demi mencari kesalahan. Kok nggak bisa salah? Kenapa bisa? Kesalahan. Lah kamu harus jeli dalam membaca. Sudah saya bilang. Saya ini guru bahasa Indonesia. Oh sorry, saya anak pauting. Ya, karena membaca itu penting. Silakan, mau bertanya apa lagi? Kasih kesempatan yang lain aja Mbak Agatha. Oke. Lain kali lagi, makasih Mbak Agatha ya.
Sama-sama, maaf lahir batin ya kalau ada yang salah ya. Iya, mau lebaran. Ya udah di bawah aja lah kau. Dia tuh sering di sini, dia tuh tiap hari nanya, tiap hari mendengarkan saya. Dia gigih sekali, dia orang Islam tapi dia gigih sekali belajar Alkitab. Tapi ternyata kamu tidak memprediksi saya sejauh ini. Ya, makanya saya bilang, kalian itu kalau mau bertanya, tanya lagi yang lain. Karena kalian itu akan menemukan bahwa saya tahu lebih dalam lagi tentang Alkitab di tempat lain gitu. Makanya jangan nanyanya di mana Yesus mengaku Tuhan sembahlah aku. Yang lain kayak tadi deh saya suka. Ya, ketika dia bertanya, "Kenapa?" Ya, kamu harus mengeksplor saya. Saya itu live itu sesuai dengan pertanyaan kamu. Nanti saya lari ke ulangan, ke imamat, tapi kamu tidak merespon kan rugi gitu. Makanya carilah. Kamu akan apa ya, menemukan jawaban lain lah. Alkitab itu sangat luas, saya katakan ya. Kamu jangan hanya di perjanjian baru saja. Saya suka ketika kamu itu bertanya perjanjian lama, karena ya lumayan lah saya menguasai di perjanjian lama dan saya suka, terutama di Kejadian, Taurat, Musa lah itu. Jadi kalau kalian memang mau bertanya atau mengeksplor Alkitab lebih dalam lagi, cari pertanyaan lain, carilah, jangan yang itu aja. Saya sampai hampir mati bosan 3 tahun. Kalau nggak Amsal, Yehezkiel, Hosea, Kidung Agung, itu aja, yang lain lah. Ya, thank you loh King Najasi. Nanti kamu cari lagi di ayat-ayat yang lain. Kamu harus mengeksplor lagi Alkitab lebih jauh. Pilih-pilih lah maksud saya. Yang penting berbuat baik ya. Itu pahala wes buat saya. Gitu Pak, Kak. saya bukan sekali Pak. Saya berkali-kali di masjid. Kenapa? Saya berkali-kali di masjid dan saya masuk di masjid itu dan saya ibadah di situ. Kenapa rupanya nggak ada yang heboh untuk itu Pak? Oh iya. Ya terima kasih loh kalau sampean senyum. Sama-sama, Tuhan memberkati. Ya. Biasa aja kalau ke gereja, apalagi di halaman. Kamu di halaman, saya di dalamnya itu udah sering Pak dulu Pak. Sering banget Pak. Saya sering kajian juga Pak. Kenapa? Masalah apa? Ada apa? Ya. Pangeran kontradiksi di Efesus 1 ayat 7. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Roma 3 ayat 24. Oleh karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam dulu, Yesus. yang tadi yang pertama, ayat kamu yang pertama itu. Baca lagi yang bagus. Ya, di Efesus 1 ayat 7 itu. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kita beroleh penebusan. Kita yang ditebus, bukan dosa. Oke? Nah, karena dengan darahnya itu, ya kan, ada nyawa yang hilang di situ. Nah, di situ dosa itu dihapus, baru kita diambil dari dosa, ditebus dari dosa. Itu kan Kita kan manusia. Manusia kan Iya. dari awal sudah jatuh dalam dosa. Iya, kamu bilang tadi dosa berarti yang ditebus, berarti ditebus apanya? Manusianya apa dosanya? Manusia dari dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Ya Berarti iya, yang ditebusnya ditebusnya dari dosa. Iya, Nih. tebus dosa. Bukan Ditebus dosa. Ini dosa. Dengar Risti, ini dosa. Ini kamu. Kamu kan masuk ke dalam dosa. Kamu ditebus, diambil. Sesuatu yang ditebus itu tergadai. Kamu tergadai di bawah kuasa dosa. Jadi yang ditebus yang mana? Yang diambil. Ditebus itu artinya diambil. Karena kamu sudah, ini kamu manusia. Ini dosa. Kamu tergadai di bawah kuasa dosa. Kamu ini. Makanya kamu diambil. Sampai sini paham? Jadi bahasa itu dipahami dulu. Bukan asal baca. Bukan nebus dosa. Nebus manusia dari dosa. Nih. Dari keberdosaan lah manusia itu diambil. Seperti itu bro. Sehingga tadi kan bilang tidak ditebus tapi menghapus. Kalau Ya memang. Kalau sudah dosamu sudah dihapus, baru kamu bisa diambil dari pegadaian. Kan kamu sudah tergadai, makanya kamu ditebus. Loh kamu kalau mau ngambil emas kamu di pegadaian, kamu bayar uang. Baru kamu bisa diambil emasnya. berarti itu betul masuk nggak? utang nggak? Masuk utang nggak? Dosa itu utang.
Tadi bilang nggak utang tadi. Tadi bilang tadi. Lu nggak ada ngomong Tidak nggak utang. bicara tadi nggak utang. Tadi bilang Kamu bisa utang. nebus. Aduh, Tadi bilang ngomong tidak banget ya nih ada orang di ya. utang. Tadi kamu bilang tadi tidak ada di pengadaian di utang gitu kan. Ya udah, berarti Ya memangnya sekarang saya tanya, yang tergadai di bawah kuasa dosa apa? Siapa? Itu ada ayatnya. Aku Kalau- tergadai di bawah kuasa dosa. ya kalau saya nggak tahu sih. Manusia yang tergadai. Makanya Tuhan Yesus itu memakukan surat hutang itu di kayu salib. Itu juga ada ayatnya. Karena dia bayar. Kalau Kamu pengertian dengan saya darah. menghapus dosa. Kamu kan tergadai. Ini dosa, Bang. Ini manusia. Manusia Tadi ini kamu tergadai. jelasin Dibayar ke dengan apa? Dengarkan dulu. Dengar. Ini kan dosa. Kamu ini manusia, kamu tergadai. Dibayar dengan apa kamu biar bisa diambil dari pegadaian ini? Dengan darahnya. Darahnya sudah- tertumpah. Itulah Beda yang kamu jelasan membuat kamu tadi. bisa Saya diambil. dengar tadi beda ada rekamannya. Udah. Coba jelaskan lagi kalau begitu. Balikin lagi. Beda. Aduh. Kamu kenapa lari? Kamu kenapa lari? Buktikan. Beda. Beda menebus. Beda menghapus. Surat hutang kamu itu bisa dihapus kalau dibayar. Dibayarnya pakai apa? Pakai darah. Pakai nyawanya dia. Tadi sudah saya bilang, nyawa makhluk itu ada di dalam darahnya. Tuh, kamu ini sekolahnya di mana, Dek? Orang di sini ada yang paham nggak? Orang di sini ada yang paham nggak penjelasan saya? Kita ini manusia ini yang tergadai. Kita begitu lahir kita nggak punya dosa. Gitu loh. Ya ampun Risti, kamu baca bawa ayat jangan banyak-banyak. Satu ayat aja kamu nggak paham. Kita ditebus dengan darahnya. Berarti bayarannya apa? Darah. Kenapa? Kenapa kita sudah bisa dibayar? Ya karena sudah ditebus dengan darah tadi. Darah itu tadi ditumpahkan melalui kurban. Nih. Makanya ya, oten-oten stop menggunakan diksi yang salah. Nggak ada dikatakan Yesus menebus dosa. Menebus manusia dari dosa. Itu udah saya bilang, itu narasi yang salah dari dulu. Dirubah. Paradigmanya yang salah itu. Oke, ini pada paham semua. Ya kalau kamu tidak dibayar dengan darahnya, artinya apa? Darahnya itu menghapus dosa utang kamu. Darah itu membayar kamu gitu loh. Gimana mau dibayar? Gimana surat hutangmu nih kan? Agatha minjem 1 juta. Lah ini kan utangnya nih kan. Gimana cara ngapusnya? Ya dikasih gantinya. Darah itu. Begitu darah itu ditumpahkan, dosanya dihapus. Coba. Nih saya jelaskan ulang sekali lagi ya. Kamu ini dosa nih. Dosa ini kan hutang, ya kan? Dosa hutang ada ya. Di sini ditulis, Agatha hutang 1 juta. Gimana supaya hutang ini dihapus? Ya kamu bayar. Begitu kamu bayar kan hapus hutangnya. Betul nggak? Dibayarnya pakai apa sama Tuhan Yesus? Pakai darah. Itu makanya darahnya dia itu menghapus utang kita. Ya, bahasa Indonesia aja nggak tamat. Saya harus jadi guru PAUD. Oten aja nggak ngerti. Itu kan dihapus. Tuh, gimana mau terhapus dosa kamu? Gimana mau terhapus utang kamu? Ya dibayar. Mungkin tidak hutangmu dihapus kalau kamu nggak bayar dulu pakai uang. Nah, Yesus bayarnya pakai apa? Pakai nyawa. Mikir kids. Saya harus ngajarin lagi nih. Saya kayaknya harus belusukan ke semua gereja nih yang ngajarin yang salah ini. Ya kan? Lu utang pay letter. Ya gimana caranya supaya utang kau itu dihapus? Ya situ bayar, kasih duit. Hapus itu, dihapus. Makanya dikatakan Yesus datang sebagai kurban untuk menghapus dosa dunia. Menghapus. Baby, oh. Aduh, otaknya isinya skidi papap. Thought you'd always be mine.
Sampai sini udah pada paham belum teman-teman Kristen di sini? Udah paham kan? Paham kan? Kenapa dia dikatakan datang menghapus dosa dunia? Kenapa? Iya, darahnya itu yang membayar, nyawanya dibayar. Kalian itu dibayar dengan darahnya. Nyawa dalam makhluk itu ada pada darahnya. Ada ayatnya ini. Imamat berapa itu, Sar? Sar, keluarkan ayatnya. Sebab nyawa makhluk ada pada darahnya. Nyawa dia itu yang ngebayar nyawa kamu. Play my pain. Sok. Simple pemahamannya. Thank you, Bang. Mudah-mudahan paham. Jadi jangan kau kira Yesus itu di kayu salib mau ngapain? Mau cosplay gitu, mau sok-sokan. Enggak, dia mau jadi kurban, mau jadi domba. Dia menyerahkan nyawanya. Nah, ini ayatnya nih, Imamat 17 ayat 1. Nyawa makhluk ada pada darahnya. Nah, kita ini kan begitu berdosa, utang nyawa. Kita ini semua utang nyawa. Nyawa kita ini sudah tergadai di bawah kuasa dosa. Kita nggak punya nyawa sebenarnya. Tapi sama Tuhan Yesus, ya, ditebus kitanya. Nyawa kita yang ditebus. Nyawa, bukan dosa. Oke. Gue denger lagu ini pengen goyang. Doing anything. Dosa disamain rentenir. Dosa itu samain dengan utang, Oon. Dosa itu utang. Kok rentenir? Rentenir itu setannya. Dosa itu utang kamu, rentenirnya itu setannya. Nah, manusia ini semuanya minjem sama rentenir, sama setan. Makanya kamu ngerjain pekerjaan setan. Gimana sih? Alah, bikin analogi aja sulit bagi kamu, Dek. Dosa itu hutang. Kamu minjemnya sama siapa? Nah, rentenirnya itu setan, Oning. Sulit memang IQ-nya. Memang kalian ini kapan sih gitu loh, kapan merasa malu disamain IQ-nya dengan gorila? Kamu lihat itu di TikTok tuh, IQ-nya Oten, bukan Oten ya, IQ-nya orang Konoha itu disamain sama gorila. Udah belajar, malu. Belajar kit. Kak, kenapa pendeta selalu menghina Bunda Maria? Nggak ada. Mana ada pendeta menghina Bunda Maria? Otak kau itu. Mana ada? Mana pendeta mana yang bilang menghina Bunda Maria? Ngarang kau, Dek. Jangan suka ngarang-ngarang disco. Di sini nggak terima karang disco. Nothing at all. Waduh, berarti saya setan. Nah, ketika kamu melakukan kehendak setan, kan kamu tergadai. Iya nggak? Ya kan, setan bilang, jadikan babu itu, goyang babu itu di ranjang istrimu, goyang. Nah, itu perintah setan. Terus kau lakukan. Ya udah, kau udah di bawah kuasanya setan. Itu karena kamu mengerjakan pekerjaan yang diinginkan setan, menggoyang babu di ranjang bini. Itu dia. Maka ya kan, ya itu. Jadi kan setan itu mau kamu tergoda gara-gara setan itu menawarkan kenikmatan pada cacing Alaska kamu, ya kan? Kalau kau goyang babu itu, cacing Alaska kamu enak. Nah, kau kerjakan. Nah, itu contohnya. Makanya saya bilang, kamu itu tergadai di bawah kuasa dosa, ikih. Tell me why and nothing, na. Tell me why. Nah, itu makanya kamu itu jangan memuaskan cacing Alaska kamu, ya kan? Wow, anak mantu ini menggemaskan, kata iblis ini, ya kan? Gas, jadikan dia bini kau. Anak mantu itu menggiurkan. Nah, kau kerjakan.
Nah itu kamu sudah tergadai di bawah kuasa itu tadi. Di sayur Netarwe, tell me why. Cacing Alaska itu apa, Gata? Nah, ini cuma orang-orang tertentu aja yang tahu, Kak. Nggak usah diselesaikan ini. Udah. Itu iseng-iseng aja. Ditanya lagi cacing Alaska itu apa? Ini buat yang tahu-tahu aja ya. Harusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini, Bu. Betul, serius, Bu. Serius. Iya kan? Udahlah, udah. Nanya lagi kau Ike itu. Nggak tahu aku Ike. Dan ini buat yang tahu-tahu aja. You are my fire. Halo, Lendi Sitepu. Halo. Udah terlambat naik ini. Terlambat. Terlambat maksudnya gimana, Bang? Masuk kelas. Tadi aku mau komentari yang ini yang nggak tahu ini ditebus itu nggak paham dia. Oh, yang Oten sebelumnya. Iya. Oh iya, dia udah Dan terjun saya sendiri, tahu bukan ini, saya juga. Gata, masih banyak orang Kristen yang nggak belum paham itu. Mereka selalu mengatakan dosa ditebus, dosa. Jadi udah ikut-ikutan dengan RT sebelah. Tolong seperti Kak Agatha bilang tadi, belusukan ke gereja-gereja dong, biar paham orang itu. Tanda itu tanda. Aja. Makasih banyak udah naikkan, bangga saya udah naikkan. Ya. Tuhan memberkati. Bang Lendi berarti paham ya? Paham. Puji Tuhan. Ya, salam Bang. Yo. Tell me why I never wanna hear. Aku mau naik dari Prancis. Udah kau di Prancis saja. Di Prancis, di Inggris, di Paris. Bunda, aku nggak paham. Ku jambak kau Sar. Nggak usah macam-macam kau. Nggak paham, pura-pura. Bang, yang penting kamu jangan mau disesatkan sama saya ya Bang ya. Aman. Kalau saya penyesat dan banyak orang disesatkan dan ternyata tersesat di sorga, ya puji Tuhan. Iya, karena tersesat itu baik Bang. Tapi tengok tersesatnya di mana. Kamu kalau tersesat di surga mau nggak? Jangan pula kamu itu tersesat di rumah bordir. Iya Bang. Kamu tahu nggak, banyak orang yang tersesat di rumah begituan Bang ya, tulisannya surga, dalamnya pas dibuka Bang itu ada kakek Sugiono dan ada Miyabi. Nah itu menurut abang cemana itu tersesat di rumah Ike iyalah abang, hati-hati Bang. Kalau tersesat di perpustakaan itu baik, iya kan? Tersesat dalam gereja itu baik. Nah, tersesat di rumah, di rumah tukang bordir, itu loh, ngebordir baju maksud saya. Itu gimana? Tersesat di hatimu cemana? Udah banyak Bang pria tersesat di hatiku. Apa ini privasi gue yang dulu? Yang mana itu Bang? Janganlah Bang. Janganlah, halo deh, jangan aib saya jangan dibuka lagi ya. Saya dulu pernah tersesat juga itu. Masuk Asia, masuk. Asia udah meninggal dunia loh, boy. Kalian nggak tahu? Maksudnya akunnya udah ganti yang lain, si Suka. Bun Asia udah metong, udah meninggal dia, udah ganti namanya. Itu maksudnya ya kan. Sama aku juga pernah kok, banyak kali nih tersesat di hatiku. Janganlah sayang ya. Nggak usah. Alright lah ya, karena sudah tidak ada lagi yang naik ya. Thank you ya teman-teman yang sudah berpartisipasi. Thank you yang sudah tap-tap, thank you yang udah bertanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Mau kepada teman-teman Kristen maupun yang non-Kristen, saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya.
Dan untuk teman-teman yang mau membantu pelayanan saya, kalian boleh ke bio. Di situ ada link Saweria atau ada nomor OVO ya. Tapi nggak usah dihubungin, nggak usah ditelepon. Itu punya suami saya. Jangan ditelepon. Ya, oke ya. Thank you yang udah nge-gift juga. Thank you yang sudah bantu juga jadi typing warrior di bawah. Dan semuanya saya ucapkan selamat hari Jumat ya. Selamat berikeh-ikeh ria. Oke, semuanya ya. Izin istirahat dulu, izin makan dulu. Tritunggal Maha Kudus memberkati. Thank you Mas Bram ya yang udah bantu mute-mutein orang itu ya. Thank you semuanya. Shalom.